Saya dulu pernah bahas lengkap tentang bersyukur. Nah, ini adalah topik yang lebih detail lagi. Salah satu fungsi bersyukur adalah membuat kita selalu termotivasi. Dan salah satu yang bikin kita selalu termotivasi disebabkan oleh keikhlasan dan perasaan nothing tulus yang kita rasakan selama kita bersyukur dan menghayatinya. Cara paling gampang yaitu dengan kamu membuat 3 hal ingatan yang selalu buat kamu bahagia. Bisa saat lulus, beli rumah, lulus kuliah, melahirkan anak, menerbitkan buku, berkumpul bersama keluarga, saat lebaran misalnya, menerima foto orang tua lagi umroh dengan biayamu, atau jalan-jalan ke luar negeri. Bisa apa aja ya. Nah, tulislah 3 hal bahagia yang hakiki yang bikin jantung kamu menjadi sangat percaya akan hal itu. Lalu kamu buatlah jurnal bersyukur setiap kamu merasakan momen beruntung atau bersyukur. Tidak harus di kertas, tapi juga bisa di handphone. Tulis hal yang membuat kamu bersyukur dan merasa beruntung ketika kamu telah mendapatkannya. Bahkan hal simpel seperti melihat senyum anak kecil yang lucu di pinggir jalan, ya kamu juga tulis hal itu. Karena itu bikin kamu damai, happy, ya tulis saja. Tidak harus hal besar. Misal, kamu menemukan uang 50.000 di kantong celana lamamu. Jika kamu happy akan hal itu, catat juga. Pokoknya yang bikin hal kamu beruntung, kamu catat. Apapun itu hal kecilnya, jadikan itu sebagai hal pengingat kamu untuk terus semangat, beruntung, dan termotivasi. Jika kamu memiliki bank jurnal bersyukur yang banyak, dan ketika kamu butuh motivasi dosis yang instan juga, selain mengenang momen bersyukur, kamu juga bisa lihat jurnal bersyukur ini. Saya jamin, perspektif hidupmu akan berubah setelah membuat jurnal ini. Saya yakin jika kamu rutin melakukannya setiap hari, kualitas hidupmu akan jauh berkualitas. Kamu akan bisa terus termotivasi, joy, damai yang luar biasa, dan akan menghapus mood-mood jelek kamu. Kenapa hal ini ampuh? Karena pada dasarnya hati kita cuma bisa menggunakan satu emosi. Misalnya kamu sedih, maka kamu tidak bisa sedih sembari senang. Kamu takut, maka kamu tidak bisa takut sembari berani. Hati kita bisa menahan satu emosi yang kokoh saja. Misalnya sedih ya sedih, bahagia ya bahagia. Peak state atau kondisi mental puncak ya akan peak state terus, bukan kondisi mental menderita atau suffering state. Makanya saat kamu sedih, dengan bersyukur kita menggusur emosi sedih dengan bahagia. Sesederhana itu. Kesimpulan, kita pada dasarnya kufur nikmat dan take it for granted atau memaklumi hal-hal yang kita peroleh di hari ini. Apalagi jika hal itu sangat cepat kita dapat. Padahal itu hal yang tidak didapatkan dengan gampang. Bisa jadi ada kejadian besar yang tak terkira sehingga hal itu terwujud. Coba lihat deh perjalananmu dari sekolah TK sampai sekarang. Mulai dari belajar menulis, membaca, ikut ujian, dan lain-lain. Itu adalah hal luar biasa yang kamu lakukan yang membutuhkan proses yang lama. Dan itu tidak sebentar. Dan ingat gak, waktu dulu kamu dimarahi saat belajar membaca, sekarang mungkin sudah berbeda karena kita santai-santai saja sih mengingatnya. Dulu itu kebanyakan bocah pasti merasa stres saat belajar. Jadi teman-teman, proses itu hal yang berat. Dan ingat itu, ini adalah cambuk luar biasa yang membuat kamu sampai di posisi sekarang. Faktanya, kamu sudah termotivasi dari lahir. Sebenarnya kamu tinggal pecut saja terus-menerus agar bisa terus disiplin untuk termotivasi secara alamiah. Terima kasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika ada topik yang ingin dibahas, tulis komen di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya.